Itu badannya tuh mulus Mang Ei, tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Sampai saya lihat lagi mulus kok badannya tuh, tapi diraba lagi kayak sisik ular. Nah pas ada sekali itu pas lagi kita ciuman itu, tuh lidahnya tuh jadi dua, nyabang gitu lidahnya tuh. Terus langsung berubah lagi sama dia tuh. Kalau kamu memang benar istri saya, buktikan apa yang bisa membuat aku percaya, kata saya Tuhan. Nah terus ya udah katanya, mana tangan kamu? Nih kasih saya, kamu saya kasih batu katanya. Bangun kamu. Begitu bangun ada batunya. Nyata batunya tuh. Ada di bawah ya? Iya di bawah ini batunya. Coba lihatkan ke kamera. Seperti biji salak ya? Iya seperti biji salak. Apa ini fungsinya? Kayak diem aja gini. Kalau pas aja. adzan itu? Iya pas adzan tuh. Tapi kalau yang putrinya tuh, yang ratunya tuh kalau ditanya masih jawab. Kalau ibaratnya saya bingung, ini adzan apa itu kan? Asar ibaratnya, udah gitu doang. Oh jawab dia? Jawab. Tapi yang lain tuh kayak diem, kayak mengheningkan cipta itu Mang Ei. Kayak orang upacara itu mengheningkan cipta gitu. Diem aja. Seperti hormat gitu. Iya, diem. Setiap azan pasti berhenti. Kenapa harus pakai masker Mas Yadi? Takutnya nanti disangkanya masih bersekutu sama kayak gitu, terus juga malu lah Mang Ei. Itu kan aib kan. Cukup pengalamannya kita bagi aja untuk pelajaran ke depannya. Jangan sampai kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk buka ibaratnya saya malu dengan keluarga istri yang sekarang tuh kan. Nanti disangkanya yang enggak kan. Jadi ini pengaruhnya masih sampai sekarang? Masih sampai detik ini. Apa? Teror atau apa? Bukan, dari segi kita kerjaan apa itu susah, bahkan udah kerja yang bertahun-tahun aja tanpa penyebab yang jelas itu tahu-tahu dipecat. Padahal saya bekerja udah 4 tahun ibaratnya. Kesalahannya itu nggak jelas, tahu-tahu setelah saya nikah 3 hari saya nikah langsung saya dipecat. Waktu itu sempat menikmati kekayaan nggak? Kalau kekayaan bentuk ibaratnya kalau duit yang banyak apa mah enggak Mang Ei. Cuma di mana saya pengen, bahkan saya benci sama orang itu, saya benci sama orang itu pengen digituin, besoknya pasti terjadi orang itu. Sebenarnya kalau saya butuh duit butuh apa, asal saya nggak perlu ngomong, di hati saya pengen aja, nanti datang bisikan. Ini kejadiannya tahun 2018. Setelah saya itu usaha hancur, nah sakit kan lama, karena sakit lama keluar masuk rumah sakit kan. Sakit apa waktu itu? Sakit karena kita tuh seneng kayak gini Mang Ei. Minum? Iya, minum. Clubbing? Enggak sih kalau clubbing, kalau kita cuma minum itu nggak pagi, nggak siang, nggak malam gitu. Minum kerjaannya tuh, hobi minum. Dulu usaha apa Mas Yadi? Jualan. Jualan apa? Jualan elektronik Mang Ei. Elektronik. Iya. Toko berarti ya? Bukan, kita yang ngisi-ngisi ke toko. Kita ngampas. Tapi jadi kita ngampas. Distributor ya? Iya, kita ngampas ke pulau-pulau itu Mang Ei. Nah, setelah itu kan cerai itu kan Mang Ei. Nah, terus kita kan kerja serabutan itu kan bahasa kasarnya tuh, kalau kerjanya kayak gini kapan kita bisa kaya lagi gitu kan. Kalau kerjanya kayak gini cuma dapatnya 100 paling 150, kapan bisa kaya lagi kan. Kalau dulu kan ibaratnya sehari tuh bisa 2 juta, 3 juta sehari itu. Nah setelah itu namanya begitu tidak menerima kenyataan lah intinya itu. Tidak menerima kenyataan, terus kepikiran pengen cepet kayak mendadak gitu. Nah ngelamun, nah, terus malam itu pas saya tidur tuh Mang Ei, itu tiba-tiba itu sekitar itu kejadiannya tuh sekitar jam 2 malam itu Mang Ei. Nah itu dari atas itu datang kereta kencana, datang itu di depan itu 2 pengawalnya itu, tengah 2, di belakang 2 itu. Itu ketika Mas Yadi sedang apa? Tidur. Lagi tidur? Iya tidur, tapi tidur itu ngelihat gitu Mang Ei. Ngelihat gitu, soalnya bisa disebut ngelihat itu. Dia kan turun Mang Ei, turun kan. Itu bangunin saya ngelihat saya lagi tidur, lagi ngeringkuk lah gitu. Bahasanya tuh lagi ngeringkuk tidur. Lah itu saya kan. Lah ini saya sampai bingung. Saya tuh yang aslinya yang mana gitu. Udah katanya naik aja. Saya mau dibawa kemana? Udah ikut aja katanya. Misalkan dibawa Mang Ei, dibawa. Itu arahnya tuh dari rumah orang tua saya itu ke arah timur terus ke selatan. Itu kelihatan Mang Ei, rumah orang tua saya itu sama rumah tetangga orang tua saya itu kelihatan. Nah, kelihatan itu dibawa. Terus di laut itu ada puseran itu Mang Ei. Ada puseran. Nah tuh keretanya tuh turun ke situ. Ada ini Mang Ei, ada tembok tingginya tuh kurang lebih sekitar 6 meter lah Mang Ei. Tingginya itu. Nah warnanya kuning. Dan saya sempat itu di jalan itu Mang Ei, nanya kan. Ini nih emas apa bukan, kata saya itu kan. Emas katanya. Dalam hati ini ngambil 1 genggam aja lumayan ini, dipatahin aja gitu kan. Lumayan duitnya, cuma dalam hati kan. Bawa ke situ, itu pengawalnya cantik-cantik Mang Ei. Mulus-mulus orangnya, kuning, warnanya tuh kuning langsat itu. Kuning langsat. Seperti apa wujudnya? Wujudnya kayak cewek sekitar umur 20-an lah. Bajunya? Bajunya itu ya baju kayak, kalau yang pengawalnya tuh ya biasa kayak pakai kemben, terus pakai kain itu, kain batik itu, terus ada kayak ikatan di sininya itu, terus pakai kayak gelang-gelang gitu. Terus kayak agak gimana ya, ininya tuh kayak ada antingan gitu di sininya tuh.
Pokoknya cantik banget ya. Cantik banget Mang Ei. Itu saya sampai kepikiran, wah seneng juga nih kalau diam di sini kan. Nah pas begitu datang itu kan dibawa masuk itu. Jadi semacam kayak apa ya, batu-batu terus kayak ada akuarium gitu. Jadi bentuknya tuh kayak laut itu kelihatan. Bentuknya tuh terus kayak laut itu dikasih kaca itu di ruangannya tuh Akuarium kelihatan. raksasa ya. Iya, kayak sebagian tuh ada kayak gitunya nembus ke laut itu, Mang Ei. Nembus ke laut terus pokoknya bagus lah dari ininya tuh keramiknya tuh kayak dari yang hijau tuh apa jamrud apa itu keramiknya tuh. Mewah pokoknya kursi singgasananya tuh banyak kayak berlian-berlian tuh bercahaya itu kena lampu itu. Emas apalagi itu. Pokoknya mewah lah. Rumahnya tuh mewah banget. Istananya itu. Ada itunya. Ratunya itu Mang Ei. Itu cantiknya nauzubillah Mang Ei. Bahkan yang di TV-TV yang artis-artis itu perasaan saya itu enggak ada apa-apanya Mang Ei. Cantiknya itu. Nah, di sininya tuh ada tai lalatnya di dagu sebelah kanan itu Mang Ei. Di bawah bibir itu. Ada tai lalat. Cantiknya Mang Ei, bukan main. Terus saya datang kan suruh duduk. Terus jadi kan nawarin Mang Ei. Mas, selamat datang katanya di sini. Nah, Mas itu dari mana katanya asalnya? Kalau asal dari Cirebon gitu saya kan. Saya tahu katanya kesusahan kamu tuh. Kamu tuh lagi susah katanya. Nah udah gini aja katanya. Mau nggak nikah sama saya katanya. Ya orang cantik kayak gitu Mang Ei, siapa yang nggak mau kan? Nah ya saya mau kata saya tuh kan. Kalau mau katanya. Mau apa itunya mas kawinnya? Nah, saya kan bingung Mang Ei. Di mana-mana kan cowok kan yang ngasih mas kawin itu kan. Ini kok cewek yang ngasih mas kawin? Pengen kekayaan kah katanya, apa pengen jabatan, apa pengen ilmu kesaktian. Nah di situ saya masih ingat Mang Ei. Soalnya kalau ibaratnya perjanjian dengan bahasa jin tuh pasti ada imbal baliknya kan. Enggak kata saya itu, saya enggak kepengen kata saya itu, enggak kepengen kekayaan, enggak pengen jabatan, enggak pengen ilmu. Nah terus kamu mau dengan saya itu kenapa? Ya karena di situ cantik kata saya itu kan. Itulah alasannya saya mau. Setelah dia ngomong kayak gitu, saya diajak suruh mandi sama dayang-dayangnya tuh. Mandi itu keluar Mang Ei, dari laut itu ada sebuah gua Mang Ei. Ada gua, nah di situ ada kayak kubakan apa ya batu-batu itu Mang Ei, dari kayak air laut sama air sungai itu di dalam gua tuh, tapi tawar Mang Ei. Nah terus saya suruh mandi kan, situ dimandiin. Terus begitu udah mandi suruh pakai baju kan, pakai celana yang segini kayak orang sunatan tuh Mang Ei, kayak yang segini tuh. Nah terus dikasih kain ininya tuh, terus dikasih ini gelang-gelang itu di sininya tuh. Nah ke situ terus nikahnya tuh aneh, kalau kita kan sama penghulu Mang Ei ya. Jadi cuma gini doang, jabat tangan saya. Mulai jam ini, detik ini, kamu resmi menjadi suami saya istri kamu. Lucu kata saya tuh dalam hati, nikahnya kan kayak gini. Cuma udahlah, ituin aja lah, maksudnya nggak usah diituin. Yang penting saya punya istri cantik kan, cantiknya tuh ya top lah pokoknya. Nah begitu udah selesai kayak gitu, itu ada kesenian dari saya tuh diadain juga Mang Ei, macam tarling itu. Tarling situ ada, terus ini apa, jaipong juga ada, campur sari Mang Ei. Ya kan di situ ada hidangan-hidangan, tapi saya tuh di dalam mimpi tuh saya sadar kalau saya itu lagi bukan di alam manusia. Saya yang mau itu cuma buah-buahan doang. Buah-buahan. Kalau buah-buahan saya mau kayak apel gitu, kayak anggur mau. Tapi kalau yang daging, yang nasi nggak pernah mau saya. Nggak pernah mau. Dia juga nggak maksa kan kalau nggak mau. Kalau cuma mau buah-buahan ya nggak apa-apa katanya. Kalau itu, soalnya saya takutnya tuh anak memang yang jadi korban tuh. Soalnya kayak di TV-TV itu, kalau makan daging tahu-tahu anak mati kan. Gitu. Oh pada masa itu udah punya anak? Udah Mang Ei. Udah punya anak, perempuan iya, laki? Cewek cowok. Dua? Iya. Oke. Cewek cowok. Nah, jadi saya cuma makan buah-buahan, dikajak keliling-keliling. Pokoknya katanya kamu resmi katanya. Itu suruh hormat semua Mang Ei, yang itu tuh. Itu saya bingung gitu. Ini beneran apa enggak? Begitu udah kan diajak Mang Ei, saya itu ke kamar kan. Itu namanya kita pengantin baru kan. Itu badannya tuh mulus Mang Ei, tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Sampai saya lihat lagi mulus kok badannya tuh, tapi diraba lagi kayak sisik ular. Nah pas ada sekali itu pas lagi kita ciuman itu, tuh lidahnya tuh jadi dua, nyabang gitu lidahnya tuh. Terus langsung berubah lagi sama dia tuh, berubah lagi. Nah, kata saya tuh wah udah nggak bener ini mah, siluman ular kan. Ya pokoknya itu apa ya, hiburan itu 7 hari 7 malam, hiburan itu. Jadi kalau kesal nonton hiburan tuh jalan-jalan gitu, nanti duduk lagi, tapi seru gitu. Serunya tuh cantik-cantik semua, jadi nggak bosen gitu. Tidur juga? Enggak, perasaan Mang Ei, enggak tidur Mang Ei. 7 hari 7 malam tuh enggak tidur ya? Enggak ngerasain tidur Mang Ei. Ada gelap, ada terang? Enggak ada, cuma air laut doang. Air laut sama ikan-ikan doang yang ada akuarium yang besar itu. Jadi suasananya siang terus? Ya pokoknya cuacanya itu terang, tapi terangnya tuh apa lampu apa gimana itu Mang Ei nggak tahu ya. Cuma terang gitu suasananya tuh.
Terus saya nggak ngerasain tidur, tapi saya ingat saya itu perasaan udah 7 hari gitu. Ya soalnya kalau setiap azan dia berhenti. Iya, organnya tuh semacam kayak musik-musiknya tuh berhenti. Ada azan terdengar. Terdengar Bang E. Azan apa itu? Ya kalau itu kan azan zuhur kan, banyak duhur berhenti. Kata saya kok berhenti? Lah itu kan lagi azan kata. Oh iya ini waktunya duhur. 5 kali azan kedengeran semua. Kedengeran semua Bang E. Jadi itu bisa tahunya kalau saya itu udah 7 hari situ. Tapi saya nggak ngerasain ngantuk. Waktu itu sholat juga ada azan? Enggak sih Bang E. Enggak ya? Enggak. Soalnya kayak gimana gitu mau ngomong minta sholat itu nggak bisa ngomong gitu Bang E. Tapi mereka menghargai ya kalau Iya, sholat berhenti. Berhenti Bang E. Cuma saya pengen sholat itu nggak bisa Bang E. Kayak pengen saya mau sholat gitu, nggak bisa. Jadi di sana dengar adzan Mas Yadi nggak sholat ya? Nggak Mereka bisa. sholat nggak? Enggak Bang E. Cuma kayak dia tuh kayak membatu gitu Bang E. Kayak membatu kayak jadi patung gitu. Kayak diem aja gini. Kalau pas aja. adzan itu? Iya pas adzan tuh. Tapi kalau yang putrinya tuh, yang ratunya tuh kalau ditanya masih jawab. Kalau ibaratnya saya bingung, ini adzan apa gitu kan. Asar ibaratnya, udah gitu doang. Oh jawab dia? Jawab. Tapi yang lain tuh kayak diem, kayak mengheningkan cipta itu Bang E. Kayak orang upacara itu mengheningkan cipta gitu. Diem aja. Seperti hormat gitu. Iya, diem. Pokoknya pada diem semua. Nanti kalau udah selesai azan, baru mulai lagi aktivitas lagi. Setiap azan pasti berhenti. Nah, pas kan udah 1 minggu ya Bang ya. Soalnya perasaan dari 3 adzan itu udah 1 minggu. Saya minta pulang kan. Saya mau pulang kata saya itu kan. Saya soalnya di sini udah 7 hari. Takut orang tua saya nyariin. Ya udah katanya kalau mau pulang Mas diantar katanya. Tapi saya mau pesan kalau Mas mau ketemu saya katanya. Siapin kamar katanya. Warna hijau. Terus dikasih kelambu, dikasih kembang-kembang. Nanti saya sebulan 2 kali datangnya katanya. Saya datang Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Tapi dengan catatan katanya kamar itu nggak boleh dimasukin siapapun. Apalagi kalau kita lagi berduaan ada yang ngintip. Nah kalau ada yang ngintip kata saya tuh, ya itu yang jadi wadah saya katanya. Ya takut makanya ya. Cuma asal ngiyain aja lah. Yang penting saya pengen pulang gitu. Yain. Nah pegang ini katanya. Mana tangan kamu? Dikasih. Semacam suruh genggam kan. Saya naik kereta lagi Mang E. Pas itu kan keluar gerbang kan, naik kereta keluar kan dari permukaan laut, tapi laut itu kayak nggak nempel badan kita gitu, kayak ngeplos gitu, kayak ngeplos keluar di atas permukaan itu. Jadi semacam air itu, kita tuh di air, tapi kita kayak seperti di darat gitu perasaannya tuh. Jadi air itu nggak menempel, terus kita tuh bisa bernapas biasa aja. Gitu. Nah, itu jadi nggak kayak mentok di air gitu pas naik itu enggak. Tapi memang kerasa air. Nah, naik ke situ, arahnya tuh ke utara, terus ke barat kan. Itu kelihatan semua kayak lampu-lampu nelayan, terus hutan-hutan, kota itu kelihatan semua Bang. Itu sampai naik lagi lebih tinggi lagi tuh kelihatan Pulau Jawa sama Sumatera itu. Nah, itu ngarah lagi ke Pulau Sumatera itu tempat saya itu Bang. Situ pas udah deket ya kelihatan rumah orang tua saya tuh. Rumah tetangga apa tuh kelihatan semua. Masuk kan. Tapi yang anehnya tuh keretanya itu panjang tapi nggak mentok di tembok tuh Bang. Nggak mentok di tembok itu pas gitu. Begitu turun ya saya ngeliat lagi Bang. Saya ngeliat lagi, saya lagi tidur. Nah, saya nanya lagi, itu saya kata saya. Ini saya, yang asli yang mana kata saya teman. Udah tidur katanya. Tidur. Saya ditidurin sama 2 orang itu, tidurin, saya tidur di badan saya. Itu begitu pas kayak gini Bang, nempel kayak gini, saya langsung terbangun. Nah, setelah kembali itu berapa hari ternyata ada di dunia nyata? Ya cuma malam itu Bang. Tapi perasaan di sana 7 hari. 7 hari lama banget Bang. Saya cuma mengonsumsi buah di situ tuh. Jadi di dunia hanya 1 malam aja. Iya, 1 malam. Di situ 7 hari. Dan itu posisi badan saya masih basah, masih bau kembang. Masih bau kembang, terus saya bangun itu ada kertas di tangan saya. Kertasnya itu bukan kertas yang zaman sekarang itu Bang, kayak kertas tahun 45-an itu. Kertas dulu itu. Terus tulisannya itu arahnya tuh bukan kayak arah kita tulis zaman sekarang miringnya itu. Pokoknya kayak tulisan zaman kakek saya gitu, kayak tahun 45-an itu tulisan arahnya tuh. Kayak zaman Jepang itu tulisannya tuh, tapi tulisan bahasa Indonesia tapi kayak tulisan arahnya tuh kayak zaman Jepang. Mantra. Saya nggak mau ingat soalnya itu yang lebih unik lagi. Begitu kertas itu saya dapat malam itu juga saya baca mantra itu yang di kertas itu di bawah itu ular datang semua. Ular sepanjang apa itu? Ya ular ada yang segini Mang. Panjangnya? Ya sekitar 1,5 meter, ada yang 2 meter, ada yang 80 cm. Warna-warni ya, berbagai jenis. Ada weling, kayak kobra, terus ya kebanyakan sih kayak kobra. Padahal di situ kan itu nggak ada habitat ular di situ tuh, soalnya tembok semua. Terus baru kali itulah ada ular itu setelah baca mantra. Cuma saya waktu pertama itu cuma berpikir mungkin kebetulan aja gitu kan, mungkin kebetulan aja. Siang itu saya baca lagi datang lagi ular itu. Ya kedatangannya tuh
kita nggak merhatiin ya. Pokoknya kita kan lagi fokus di kertas itu. Tahu-tahu ada prus-prus kayak bunyi ular kobra itu. Ya udah deket ular itu. Udah deket, nggak tahu arahnya dari apa, dari rumput-rumput apa dari lubang, dari mana itu enggak. Tiba-tiba muncul aja. Tiba-tiba muncul aja. Soalnya saya kan lagi fokus baca, tiba-tiba ular itu ngasih semburan gitu. Ular kobra itu ngasih semburan. Itu udah di depan, udah jarak sekitar 2 meter lah. Nah, saya kan bingung kan, udah kayak gitu, saya datang kan. Ada bapak angkatnya adik saya itu kan, yang orang ngerti lah. Saya kasih tahu kan kertas ini. Oh, Jang katanya, ini mah kamu jangan diamalin, ini iblis katanya. Jangan dibaca. Iblis ini nanti kamu bahaya katanya. Oh ya udah Pak, kata saya itu kan. Masih penasaran kan? Tanya lagi sama Mamang. Tanya kayak gitu juga. Ini kamu nanti bersekutu katanya sama iblis. Kamu nggak usah diituin. Udah simpen aja. Cuma masih saya bawa-bawa aja Mang ibaratnya. Jadi pas saya apalin itu naik motor itu. Nah kalau yang ekstrem tuh kalau naik motor Mang ular itu melintang di jalan itu bukan sekali 2 kali. Di sini ada nanti muter lagi di depan tuh ada lagi Mang. Pokoknya lebih dari 7 kali itu kalau dibaca di jalan itu. Tapi kayak jinak gitu. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ya itu kan ular biasa Mang yang datang itu. Kalau baca mantra itu ular itu datang, ular biasa tuh. Ularnya itu aja Mang. Ya jenisnya weling, kobra. Terus paling kalau yang gede yang melintang di jalan itu piton, sanca itu. Sanca kayak gitu. Kalau yang gede-gede itu, kalau yang gede itu sanca. Kalau yang gede, kalau yang kecil-kecil lu weling sama kobra. Biasanya yang datang itu. Terus datang bisikan tuh Mang. Itu anak buah saya yang bakal ngelindungin kamu. Kamu katanya nggak usah pusing. Saya akan selalu ada buat kamu. Tapi saya kan nggak percaya. Siapa yang ngomong itu kan? Nah terus kan motor babe itu kan motor tua Mang. Nah pas bawa motor babe kok mogok-mogokan Mang. Ceritanya tuh mogok-mogokan kan. Pusing saya tuh karena mogok-mogokan itu. Aduh ya Allah, kapan saya pengen nabung gitu, ngumpulin duit buat beli motor yang bener gitu, yang nggak kayak gini. Itu ada bisikan Mang. Mas, kamu nggak usah pusing gitu. Minggu depan kamu beli motor baru. Saya langsung kaget kan. Sampai saya ngomong sama orang tua sama Mak, saya minggu depan beli motor. Emang kamu punya duit katanya? Gak ada. Lah kamu ngomong beli motor, jangan-jangan udah sarap katanya. Enggak, kita buktiin aja kata saya itu kan. Minggu depan saya beli motor. Mas saya gak percaya kan, orang saya gak megang duit. Ngomong sama Mamang, Mang, saya minggu depan beli motor. Lah kamu bisa ngomong kayak gitu kenapa? Karena saya ada yang ngasih tahu kata saya itu. Saya beli motor minggu depan. Ya udah terserah kamu kata Mamang itu. Saya kan punya cewek lah, punya pacar kan. Sering video callan. Jadi video call kan gak konsen kan, kita buka busi apa, kata cewek saya tuh, kamu kan diajak video callan katanya, nggak fokus katanya. Lah kamu nih ngerti lah kata saya tuh bawa motor lagi mogok, lagi benerin motor. Emang motor siapa? Motor babe. Kamerain kan, kamera belakang, lagi buka busi kata saya tuh. Emang kenapa? Mogok kata saya tuh. Emang motor harga yang baru tuh berapa katanya? Ah kayak mau beliin aja kata saya tuh. Enggak serius katanya. Berapa? Tergantung merek kata saya tuh. Udah besok kamu ke showroom katanya. Jadi saya kan ke showroom besoknya tuh. Ke showroom. Ya showroom juga kenal kan. Tumben gitu kesini kan. Iya kata saya tuh mau lihat-lihat kata saya kan. Emang nggak boleh? Ya boleh lah bro katanya, ngeliat-lihat mah. Ya cuma lihat-lihat doang, kalau duit mah nggak ada kata saya tuh kan. Nggak ada. Saya ngechat. Saya udah nyampe showroom. Nah tuh cewek saya ngebel langsung video call. Bener udah nyampe showroom, coba PC gitu. Video call. Coba kamera belakang. Kamera belakang. Tunjukin kan. Coba kamu tunjuk katanya. Yang mana kamu mau motornya katanya. Saya beliin gitu. Kata saya tuh serius, jangan malu-malu. Ini enggak katanya, tunjuk aja. Asal kamu tunjuk saya beliin katanya. Ya tunjuknya yang paling bagus lah Mang, Aerox. Tunjuknya tuh. Itu kata saya tuh. Emang itu berapa? Tuh waktu beli tuh secondnya tuh mintanya 21 mintanya tuh. Kata cewek saya tuh nggak bisa nego apa? Kata saya tuh, bro bisa nego nggak? Paling kurang gope katanya. Jadi 20.500. Itu deh kata saya tuh 20.500. Ya udah katanya kalau mau itu mah ambil. Minta nomor rekeningnya, saya transfer. Langsung transfer Mang. Jadi setiap apa yang saya kepengen dalam hati nggak ngomong itu pasti langsung datang suara itu, langsung datang. Sampai saya benci sama orang itu asal itu aja pasti datang. Sampai yang terakhir ini yang bawa kabur motor abang saya itu datang mau diapain orang itu katanya. Mau diapa? Jangan kata saya itu yang bawa kabur motor abang saya itu kan yatim piatu, kasihan. Jadi buat dia nggak bisa maling lagi seumur hidup. Jadi tangannya ada potong tangannya tuh, dua-duanya ada. Dapat info dari mana? Abang saya nelpon kalau yang bawa motor dia itu ada yang di jalan tangannya. Nah terus dia udah ditangkap polisi. Jadi dia bisa ditangkap polisi, dia kan DPO. Bawa motor kabur motor abang saya kan di jalan ada yang tangannya tuh nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kayak preman ketemu preman gitu. Dua-duanya ada yang masuk rumah sakit.
ya dapat lah sama polisi orang dia lagi DPO kan, jadi di borgol. Nah itu abang saya tahu, ngabarin saya kalau orang yang bawa kabur motor abang itu dari yang katanya tangannya, itu pasti kerjaan kamu katanya. Kerjaan apa orang aku di Cirebon kataku. Ini saya apaan bisa gituin orang. Udah ngaku aja, kalau bisa kamu gak usah kesini dulu katanya. Soalnya orang situ pada tahu Mang I. Kalau saya tuh ibaratnya kalau benci sama orang gitu nggak usah ngomong. Ibaratnya pas kan ceritanya ada saudara saya tuh punya mobil truk Mang I, punya mobil truk. Itu kan saya ngenek karena daerah situ kan rawan begal, jadi saya diajak sama anak Pade itu suruh ngenekin kan. Pas itu anak saya lagi ada di tempat orang tua saya kan, dua-duanya itu ada. Jadi saya ngenekin satu hari satu malam itu, pas pulang itu saya nggak dikasih apa-apa sama saudara tuh Mang E. Jangankan ibaratnya gaji apa makan apa rokok saya bawa sendiri. Cuma namanya dia minta tolong karena takut di jalan kan, takut banyak begal gitu kan. Nah itu kan anak saya kan datang yang kecil tuh Mang E. Yang kecil tuh bapak baru pulang mana jajanannya. Ya saya nggak punya duit kan Mang E. Nggak ada deh, nantilah beli siang kata saya tuh. Itu orang tua saya ngomong, kamu nggak dikasih duit katanya jadi kenek itu. Enggak, kok mau katanya. Jangan, nggak usah bingung mak. Nggak lama lagi mobilnya juga diambil orang. Itu saya ngomong kayak gitu, minggu depannya diambil Mang I mobilnya. Diambil sama leasing. Seminggu atau 2 minggu itu diambil sama leasing. Mobilnya tuh ternyata nunggak. Mobilnya tuh. Jadi dia setorannya tuh nggak dikasihin. Jadi dia tuh kan mobilnya tuh mobil second gitu. Jadi dia setor, tapi yang ke itunya nggak dikasihin. Jadi pas itu langsung ditarik. Itu kayak gitu Mang I, ibaratnya kayak mau apa-apa aja saya dikasih tahu duluan. Kalau mau ada yang ngasih apa, sampai kalau ngobrol sama orang itu Mang I, hati-hati, orang di depan kamu itu mau nipu kamu. Itu penipu. Kalau nggak percaya coba aja. Ya saya buktiin bener Mang I, ini ujung-ujung mau nipu orang itu. Kasusnya ibaratnya kayak nanti kamu kerja gini, saya minjem dulu duit kamu gini. Ini saya buktiin, tapi nggak ibaratnya kalau dia ibaratnya minjem sekian nggak saya kasih, cuma untuk pembuktian yang bisikin saya tadi. Saya kasih aja. Emang bener orangnya kabur. Nipu orang itu. Sampai itu saya dikasih tahu Mang I, saya mati tahun sekian, nanti caranya gini. Saya langsung tutup telinga saya. Takut Mang I. Takut, mending saya nggak tahu daripada saya tahu. Sempat tahu? Sempat dengar maksudnya? Sempat dengar, sempat tahu tahunnya. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah takut dengan apapun. Ya nggak pernah takut dengan apapun karena kalau bahasakannya saya udah tahu cara matinya saya itu gimana. Jadi kalau nggak bakal mati gitu. Tapi nauzubillah min dzalik lah. Jadi maksudnya kematian itu bisa dihindari karena tahu? Ya enggak lah Mang I. Cuma mungkin kan untuk merubah diri saya sendiri untuk lebih baik. Tapi kan efeknya kan saya takut Mang I. Takut ibaratnya dari yang berhubungan kayak gitu nanti bakalnya kayak gini-gini, nanti cepet matinya gitu. Oh jadi kematian itu dalam keburukan gitu ya? Iya ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi itu. Semacam kayak gitu tuh takut Mang I. Berjalan apa-apa tuh semacam takut. Kayak mau berbuat apa tuh mending kita tuh masih mending gak tahu aja lah. Enak-enak aja daripada kita tahu. Tapi ya ada untungnya di apapun juga, semacam ibaratnya kayak di jalan, kayak dengan begal, dengan apa, saya nggak takut ibaratnya. Soalnya kan saya tahu caranya saya mati itu gimana. Soalnya dikasih tahu. Jadi dia itu kan memang sebenarnya ngasih tahu ibaratnya kamu tuh mau nikah katanya tahun sekian, bulan sekian. Tahu saya mau nikah tuh. Tahu jodohnya itu saya dikasih tahu juga. Makanya yang ramal-ramal yang di itu saya ketawain. Soalnya udah tahu, tapi memang terbukti. Nah, jadi saya mau dikasih tahu, tapi nanti kamu setelah nikah katanya. Lihat sampai di mana kamu katanya. Keberanian kamu, terus cara sampai di mana kamu bisa nyari makan katanya. Iya, gak diancam. Itu kalau waktu dia ngasih tahu sekitar 7 bulan lagi mau nikah ibaratnya. Nah, kalau yang 3 hari lagi itu bentuknya beda. Bentuknya itu separuhnya ular dalam mimpi itu, separuhnya matanya tuh garis gitu, terus dia kayak marah gitu. Iya, terus lidahnya tuh bercabang. Terus memang terbukti saya itu susah banget nyari kerja, kayak memang benar-benar tertutup. Nah terus saya nanya kesini ke situ, ya itulah yang separuh ular separuh manusia itu yang ngikutin itu. Jadi dia setiap berhubungan dengan saya melalui mimpi. Iya. Nah terus kan dia kan ngomong kalau dia itu istri saya kan nanya, kalau kamu memang benar istri saya, apa buktinya? Kita ketemu itu cuma mimpi itu ciptaan Tuhan, bukan kamu yang nyiptain. Kalau kamu memang benar istri saya, buktikan apa yang bisa membuat aku percaya, kata saya Tuhan. Nah terus ya udah katanya, mana tangan kamu nih, saya kasih batu katanya, bangun kamu. Begitu bangun ada batunya, nyata batunya tuh. Ada di bawah ya? Iya di bawah yang batunya. Mas lagi gimana Mas? Ya kan semacam kayak debat gitu dalam mimpi tuh.
kalau kamu bener istri saya, apa buktinya yang membuat saya itu harus percaya sama kamu kalau kamu itu istri saya kan? Kata dia tuh, nih saya kasih batu, kamu bangun dari tidur kamu, batu itu akan ada di tangan kamu. Ya bener, ada batunya tuh. Coba lihatkan ke kamera. Seperti biji salak ya? Iya, seperti biji salak. Apa ini fungsinya? Ya katanya sih efeknya sih negatif katanya. Kalau saya mah adem sih perasaan, nggak ada panas-panasnya. Dibawa terus. Di bawah soalnya kenang-kenangan, kata ada yang ngerti tuh isinya mau dibuang katanya. Ya udah kalau mau isinya dibuang, buang aja nggak apa-apa. Yang penting batunya jangan, untuk kenang-kenangan. Karena saya baru pertama kali ngalamin mimpi dikasih batu itu bangunnya ada batunya. Ada isinya ya? Katanya sih, kata yang ngerti sih Mang I. Ada. Tapi pengaruhnya apa ke badan? Kalau ini ya pernah sih Mang I, itu waktu kejadian di apa? Ya walau alam ya, mungkin Allah yang melindungi ya. Itu waktu di daerah Panguragan. Itu pernah dites. Dia tuh orang ngerti Mang I. Saya nanya batu ini kan, dia dibilang gini, udah pegang. Dia masuk kamar Mang I. Masuk kamar terus dari belakang tuh langsung batuin saya. Pot pakai golok itu Mang I. Masuk lagi Mang I. Terus pakai pisau tuh Mang I, di badan saya tuh Mang I. Itu nggak mempan Mang I. Gak tahu itu apa trik apa gimana, saya nggak tahu. Udah dari pisau itu masih ambil silet dia tuh. Beli ke warungnya kan di depan rumah, di daerah Panguragan situ. Itu langsung diseletin di muka saya tuh, nggak ngomong lagi. Kirain mau minta api rokok kan lagi gini kan. Nggak tahu langsung diginiin pakai silet itu. Terus saya suruh ngetes sendiri di kertas itu, dibolak-balik siletnya tuh tajamnya tuh. Yang tajam. Terus mau dia coba lagi saya nggak mau lah begitu tahu. Jadi 3 kali itu saya nggak tahu kalau dia mau ngetes itu. Saya kalau tahu mah nggak mau, saya takut lah. Itu apa golok itu di kertas itu tajamnya bukan main. Golok itu. Ini katanya kalau yang batu itu. Katanya tapi Mang I. Nah, begitu mulai 3 hari itu saya didatengin itu dalam mimpi Mang I. Didatengin sama pasukan. Pasukannya tuh pertama itu ya, pasukannya tuh dari sini sebelah pasukan rombongan cewek. Nah, dari sini rombongan pasukan cowok semua gitu. Nah, saya tuh dikepung Mang I. Dikepung, digiring, dibawa ke hutan, saya tuh dibakar. Saya tuh dibakar di dalam hutan itu. Jadi saya tuh nggak bisa keluar Mang I. Digiring di dalam hutan itu kayak semacam hutan yang gundul itu yang ada sekitar berapa hektar lah. Nah, digiring masuk ke situ, dibakar, muter itu. Cuma ada orang tua saya yang udah almarhum itu yang nolongin gitu dalam mimpi, tapi katanya mungkin untuk ngegagalin kalau saya mati itu nanti saya jatuh sakit, kata yang ngerti. Jatuh sakit. Nah, terus datang lagi, dia ngancam. Udah aku lihat, tinggal lihat aja sampai di mana kamu bertahan sama istri kamu itu. Kamu tetap kembali sama saya. Karena saya ngasih apapun yang kamu mau. Cewek ini ketemunya di mana? Apanya? Calon istrinya. Waktu itu kan 2019 kan saya kesini ke Cirebon, dikenalin sama saudara saya yang kerja di rumah makan gitu, dikenalin, ya kenalan, terus dia berangkat keluar negeri. Keluar negeri iya, sebagai TKW. Nah, tiba pas hari perkawinan itu dia ngancam, kamu ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu, kamu nggak bakal kuat lama gitu, kamu pasti perlu saya gitu. Nah, tapi saya kan masih bertahan Mang I. Itu 3 hari setelah saya nikah itu, nggak hujan nggak angin di tempat kerjaan itu saya langsung dipecat Mang I. Gak ada klarifikasi apa-apa, nggak ada masalah apa-apa Mang I. Saya itu dipecat. Gak jelas itu hasutan apa, itu nggak tahu apa. Pokoknya kamu besok nggak usah kerja. Kerja di mana waktu itu? Di pabrik beras Mang I. Tiba-tiba dipecat aja. Pecat tanpa sebab, tanpa yang jelas itu Mang I. Apa dipecat. Bos bilang? Kamu besok nggak usah kerja. Udah gitu doang. Nggak usah kerja. Aneh ya? Iya. Setelah saya nikah 3 hari itu Mang I. Jadi sampai detik ini saya nganggur Mang I. Saya udah nyari ke sana ke sini sampai saya yang di petani itu udah yang kalau yang nyangkul di sawah itu saya ikut lah menyangkul saking pengen kerjanya Mang I. Nggak ada Mang I. Itu sampai sekarang mau melakukan apa aja usaha atau kerja nggak berhasil. Nggak berhasil Mang I. Apapun itu Mang I, nggak berhasil. Ada bisikan. Jadi semacam nanti kalau saya udah siangnya tuh udah berusaha gini-gini, dia malam datang Mang I sambil ketawa-ketawa Mang I. Sambil gitu. Tapi dengan ekspresi yang beda, ekspresi yang bengis, galak, sama kepuasan gitu Mang I. Emang ketawa-tawa dalam mimpi tuh, tapi ya saya selalu ngakui kalau dia tuh datang dia tuh dalam mimpi Mang I. Kalau dalam wujud asli saya belum pernah Mang I. Wujud asli belum pernah. Tapi mimpi sempat tahu kan waktu dibawa ke sana wajahnya sempat tahu ya. Tahu, sampai sekarang pun masih tahu. Mungkin kira-kira seperti itu wajahnya. Karena bertahun-tahun itu dia tuh kalau mimpi tuh ya wajahnya itu aja Mang I. Dan wajah itu saya nggak pernah kenal di dunia itu Mang I. Saya belum pernah ketemu sama wajah itu. Asing bagi saya, tapi
asing kalau di dunia, tapi kalau dari mimpi dari 2018 sampai sekarang pun masih wajah-wajah itulah. Pengennya sih itu Mang kalau bisa tuh pengen cerai lah Mang sama itu tuh, soalnya saya capek Mang. Cerai dengan siapa istri sekarang? Yang aku menjadi istri saya itu, Istri istri goib itu, yang mengaku jadi istri saya itu. Saya pengen Mang. Udah coba kemana? Ya udah, Ke orang pintar maksudnya? ya udah kemana-mana sih Mang. Cuma ya tahu sendiri Mang, banyak tukang obat. Ya kalau ngomong kan gini tapi buktinya nol. Palsu ya. Iya, sedangkan saya tipe kalau orang kalau belum melihat sendiri, belum merasakan sendiri, saya nggak pernah percaya. Walaupun orang itu ngaduin kalau kamu itu digini-gini, diomongin gini-gini, saya nggak pernah percaya kalau saya belum dengar sendiri, belum melihat sendiri. Masa enaknya berapa tahun? Sekitar 4 tahun lah, 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Yang anehnya kalau ingin bertemu dengan pacar waktu itu selalu dia izinin ya, Iya, malah dikasih kasih. fasilitas Jadi gitu. kalau saya mau pengen beli minuman, pengen beli apa, dikasih Mang. Saya pengen mabok nih, saya nggak punya duit. Bentar lagi datang. Bisikan itu cuma gitu. Ya bentar lagi kawan saya datang. Udah minum belum? Belum. Nah, buat beli minuman. Orang asli ya, Orang asli Mang, teman maksudnya. bukan goib gitu. yang datang. Bukan teman. Tapi teman itu yang biasanya pelitnya nauzubillah tuh Mang. Tiba-tiba tuh saya nggak pernah ngomong, nggak pernah apa tuh, ngasih aja Mang. Jadi kalau di batin saya pengen mabok gitu, tapi nggak punya duit. Nanti bisikan datang. Bentar lagi teman kamu si A datang, ngasih kamu duit. Kadang si A datang bawa minuman sekian botol. Ya bener Mang. Bawa. Sampai saya ngomong sama temen itu kan ada, saya itu namanya Leo. Mau mana bro? Balik. Bentar lagi mau minum. Usah balik dulu, nanti aja besok pagi aja baliknya. Minum apa? Minum angin katanya. Bentar lagi si A datang. Emang udah ditelepon? Dah tungguin aja. Bener datang jam 12 namanya. Bawa minuman 4 botol. Iya 4 botol dia datang bawa. Nah efeknya begitu setelah saya nikah Mang. Susah. Usaha saya jualan itu 3 kali udah bangkrut Mang. Bangkrut. Istri sudah keluar dari TKI-nya, sudah berhenti maksudnya. Sudah, tapi mau berangkat lagi Mang. Sekarang ini mau berangkat lagi. Iya. Jadi uang habis lah ya. Ya kalau uang sih yang nggak tahu emang iya. Soalnya bukan apa ya. Walaupun kita sekarang udah nikah, karena dia yang kerja tadinya, jadi saya nggak mau nggak pernah ngungkit-ngungkit uang kamu tuh ada berapa lagi sih, apa lagi sih, nggak pernah Mang. Jadi saya diam aja. Apalagi dari setelah nikah sampai detik ini saya belum pernah nafkahin dia Mang. 1.000 perak pun. Udah berapa lama menikah? Bulan. Masih baru ya. Iya. Jadi sekarang masih ada keinginan untuk memutus hubungan dengan siluman itu. Pengen Mang. Pengen ya? Iya, soalnya saya pengen usaha lancar lah, normal lagi Mang. Nggak kayak sekarang, aduh ampun. Capek ya? Capek Mang. Soalnya udah muter-muter nyari rezeki. Apa ada itu. pemikiran lebih baik mutus istri yang di dunia? Wih,